Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 2. Kali ini kami akan membahas topik menarik tentang diferensiasi pada aspek proses. Dalam presentasi ini, kita akan menggali lebih dalam tentang pengertian, jenis-jenis, strategi, pertimbangan, dan cara dalam menerapkan konsep diferensiasi pada aspek proses. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Alisadia Febrianti, Arista Aprilia, Kriasa Etik Juwita, Saidah Nauli Nasution, dan Yumna Salsabila. Teman-teman, apa sih diferensiasi proses itu? Diferensiasi proses merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan cara atau aktivitas yang diberikan kepada siswa untuk memfasilitasi pemahaman materi yang disampaikan kepada siswa sesuai dengan minat, gaya, dan kemampuan siswa. Misalnya, beberapa siswa senang belajar menggunakan visual seperti membuat peta konsep atau menonton video, sementara yang lainnya lebih suka aktivitas praktik seperti eksperimen atau simulasi. Diferensiasi proses ada beberapa jenis, di antaranya yaitu berdasarkan gaya belajar, seperti proses belajar secara virtual, auditori, atau kinestik. Kemudian berdasarkan minat, dengan menyesuaikan minat dan hobi siswa untuk meningkatkan keaktifan belajar. Selanjutnya yaitu berdasarkan waktu, dengan memberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas sesuai kebutuhan siswa. Yang terakhir yaitu berdasarkan tingkat kesulitan, memberikan tugas dengan variasi tingkat kesulitan dan kemampuan siswa. Dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, diperlukan beberapa strategi agar penerapannya dapat optimal. Di antaranya yaitu 1. Identifikasi kebutuhan peserta didik. Gunakan asesmen awal untuk mengetahui tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar peserta didik. Lakukan observasi untuk memahami bagaimana peserta didik belajar dan berinteraksi. 2. Kelompokkan peserta didik. Bentuk kelompok berdasarkan kemampuan atau minat serupa, sehingga peserta didik dapat belajar dengan cara yang lebih sesuai untuk mereka. Rotasikan kelompok secara berkala agar semua peserta didik dapat berinteraksi dengan berbagai teman sekelas. 3. Berikan pilihan tugas. Tawarkan beberapa pilihan tugas atau proyek yang berkaitan dengan materi yang sama, sehingga peserta didik dapat memilih sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Misalnya, tugas dapat mencakup pembuatan poster, presentasi, video, atau artikel. 4. Gunakan berbagai metode pengajaran. Gabungkan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, permainan, dan pembelajaran berbasis proyek. Sesuaikan gaya pengajaran dengan gaya belajar yang berbeda, misalnya menggunakan video, audio, atau kinestetik. 5. Berikan waktu dan ruang yang fleksibel. Izinkan peserta didik untuk bekerja dengan kecepatan mereka sendiri. Memberikan waktu tambahan bagi yang membutuhkannya. Sediakan ruang bagi mereka untuk bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil. 6. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang spesifik dan membantu peserta didik memahami area yang perlu diperbaiki. Dorong peserta didik untuk saling memberikan umpan balik dalam kelompok. 7. Sesuaikan tingkat kesulitan tugas. Rancang tugas dengan berbagai tingkat kesulitan, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Pastikan setiap peserta didik memiliki akses ke tantangan yang sesuai dengan kemampuannya. 8. Integrasikan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk pembelajaran seperti aplikasi pembelajaran yang menyediakan konten yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Gunakan platform online untuk mendukung kolaborasi dan diskusi di luar kelas. Yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. Langkah yang dapat dilakukan yaitu mengajak peserta didik untuk merefleksikan pengalaman, belajar mereka, dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Kemudian, lakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi yang digunakan berdasarkan hasil dan umpan balik dari peserta didik. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan pembelajaran dapat lebih efektif dan menyenangkan, serta memenuhi kebutuhan beragam peserta didik. Dalam menerapkan strategi diferensiasi pembelajaran, memerlukan pertimbangan yang matang agar efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebutuhan dan kemampuan siswa.
Pada tahap ini, kita melakukan analisis kebutuhan dengan melakukan penilaian awal untuk memahami kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Hal ini akan membantu dalam merancang aktivitas yang tepat untuk siswa. Kemudian, keragaman kemampuan. Keragaman kemampuan ini kita perlu menyiapkan strategi yang mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan, termasuk siswa yang membutuhkan dukungan tambahan. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya. Pada ketersediaan sumber daya, hal yang perlu diperhatikan yaitu fasilitas dan alat, dengan memastikan adanya sumber daya yang cukup seperti teknologi, bahan ajar, dan ruang belajar yang mendukung berbagai metode pengajaran. Selain itu, kita perlu memperhatikan waktu, dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia untuk mengimplementasikan strategi diferensiasi. Beberapa metode mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk persiapan dan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu pelatihan dan keterampilan guru. Pada pelatihan dan keterampilan guru, hal yang perlu diperhatikan yaitu keterampilan mengajar, dengan memastikan guru memiliki keterampilan dan pemahaman yang cukup tentang diferensiasi pembelajaran. Pelatihan ini mungkin diperlukan untuk mempersiapkan guru dalam menerapkan strategi diferensiasi. Selain itu yaitu kolaborasi antar guru, dengan mendorong kolaborasi antar guru untuk berbagi strategi dan praktik terbaik dalam menerapkan diferensiasi. Pertimbangan keempat dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu struktur dan kurikulum. Perlu dipastikan bahwa strategi yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang ada. Diferensiasi harus tetap berada dalam kerangka tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya, perlu juga disiapkan kurikulum yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi variasi dalam metode dan konten. Pertimbangan kelima yaitu umpan balik dan evaluasi. Sistem evaluasi yang digunakan perlu ditentukan menggunakan metode evaluasi yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung proses belajar peserta didik. Pastikan evaluasi dapat mencerminkan perkembangan individu. Refleksi berkelanjutan, yaitu lakukan refleksi setelah pelaksanaan strategi untuk menilai efektivitas dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Pertimbangan keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas. Komunikasi dengan orang tua perlu dalam proses belajar, yaitu dengan memberikan informasi tentang strategi yang diterapkan dan bagaimana mereka dapat mendukung perkembangan peserta didik di rumah. Sumber daya komunitas, yaitu memanfaatkan sumber daya dari komunitas untuk memperkaya pembelajaran dan memberikan pengalaman yang lebih beragam kepada peserta didik. Pertimbangan yang ketujuh adalah dampak emosional dan sosial. Perlu dipertimbangkan dampak emosional dari perubahan dalam metode pembelajaran. Pastikan semua siswa merasa nyaman dan termotivasi. Untuk dinamika sosial, perlu diperhatikan bagaimana kelompok dan interaksi sosial dapat mempengaruhi proses belajar. Pastikan bahwa strategi yang diterapkan mendorong kolaborasi yang positif. Maka selanjutnya, berikut adalah cara menerapkan pembelajaran diferensiasi proses. Pertama, kenali siswa, yaitu lakukan penilaian awal untuk memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Pastikan semua siswa memiliki tujuan yang jelas, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. 3. Variasi metode mengajar. Gunakan berbagai metode seperti diskusi kelompok, presentasi, dan proyek untuk menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Keempat, tugas berbeda. Guru dapat menyediakan tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, sehingga setiap siswa dapat bekerja pada tingkat yang sesuai kemampuannya. Aktivitas. Berikan pilihan aktivitas yang relevan dengan minat siswa, seperti proyek kreatif atau penelitian. Umpan balik konstruktif.
Berikan umpan balik yang spesifik dan bermanfaat untuk membantu siswa memahami kemajuan mereka. Refleksi dan penyesuaian. Ajak siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka dan lakukan penyesuaian berdasarkan hasil refleksi tersebut. Contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek proses yaitu seorang guru memberikan materi terkait dengan pengolahan hasil pertanian seperti metode pengolahan buah nanas menjadi sirup, jus selai, atau lainnya. Pemberian materi diberikan sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat peserta didik untuk mengolah buah menjadi sebuah produk. Materi yang diberikan berdasarkan gaya belajar siswa yaitu dengan menayangkan video praktikum hasil pengolahan pertanian yaitu pembuatan sirup, jus, dan selai. Kemudian guru membagi kelompok siswa berdasarkan jenis produk yang akan diolah selanjutnya. Siswa mengerjakan proyek sesuai pembagian kelompok yang ditentukan dan melakukan presentasi diskusi secara bersama-sama. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi proses adalah pendekatan yang menyelesaikan metode pengajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Melalui pendekatan ini, guru dapat 1. Meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan menyelesaikan materi dan metode, siswa lebih termotivasi dan terlibat. Yang kedua, mendukung berbagai gaya belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga pendekatan ini membantu memenuhi kebutuhan semua siswa. Yang ketiga, memfasilitasi pertumbuhan individu. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka yang mendukung perkembangan mereka secara optimal. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar. Dengan pendekatan yang lebih personal, siswa cenderung memahami materi lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik. Secara keseluruhan, pembelajaran berdiferensiasi proses menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami tentang pembelajaran berdiferensiasi pada aspek proses. Semoga info yang kami bagikan bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Jangan ragu bertanya dan berkomentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.